Jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan menemui Bang Udin ya. Bang Udin. Bang Udin ini teman saya nih, seorang seniman serba bisa. Bang Udin, nama panjangnya Bang Udin siapa Bang Udin? Udin, Khairuddin. Udin Khairuddin. Ini barang banyak sekali nih Bang Udin nih. Ya, Barang-barang kuno atau barang-barang antik atau macam-macam dari berbagai daerah di Indonesia Bang Udin ya. ya terutama di Indonesia. Ini Bang Udin bisa ceritain mulai kapan bermain di barang-barang antik ini Bang Udin? Sebetulnya saya dulu main pertama di batik. Batik ya. Terus batik setelah saya nyoba barang-barang antik sama patung-patung, ternyata buka bonnya banyak patung dan barang-barang ukir kebiok itu. Dan itu dulu booming ya tahun-tahun 80-an. Kalau buka batik kan paling 500 1 juta udah mentok kan. Ya. Kalau ini bisa puluhan juta. Dan saya belinya di sekitar sini aja. Saya yang seneng, saya buka harga semaunya. Nah ini di daerah mana nih daerah? Daerah Rempoa. Rempoa ini memang tempat-tempat orang antik semua ya. Iya. Zaman dulu ya. Bahkan kan dari Kemang dari apa kan belanjanya Ke sini ya. ke sini juga. Nah Bang Udin bisa ceritain ini kayu-kayu semua macam-macam dikumpul-kumpulkan. Sejak kapan ngumpul ini Bang Udin? Ya sejak tahun 80 berapa gitu loh. 80-an. Nah, ini memang betul-betul lama ya? Iya. Nah ini yang ini Tapi ada yang asli ada yang enggak. itu kan. Ah. Bisa bedain asli apa enggaknya gimana kalau kayu atau Dari goresannya ini kalau Kalimantan spontan. oh gitu. Ah, Kalau terlalu rapi atau apa maksudnya yang itu dibuat? turunan, tiruan. Tiruan ya. Itu pasti tiruan. Oh gitu. Karena ekspresinya enak banget. Biar kasar nggak nyampe tapi dilihat itu enak banget. Atau dari jenis kayu juga apa Oh enggak, dilihat ya? Nggak enggak. bisa ya? Memang tetap tangan orang sana sama tangan lain beda lah. Bang, kita ke dalam bang, kayaknya lebih banyak lagi di dalam. Lihat. Nah, ini kalau ini batu ya. Batu. Ini juga lama-lama Ini juga. terowulan juga. Terowulan ya. Batu-batu. Ini asli terowulan Terowulan. apa namanya dibuat di sana atau memang umurnya juga cukup tua? Umurnya udah lumayan. Oh gitu. Udah termasuk tua lah. Ini termasuk Ganesha juga Iya. terowulan ya. Tapi ini Ganesha yang bukan di pahat tangan. Ini yang cetak, Oh gitu. pakai resin. Oh iya bisa cetakan ya. Nah, Kalau di makanya patangan kan halus. bedanya apa? Lebih kasar ya dari batu. Lebih Betul ya? kasar, tapi lebih bagus ya. Oh gitu. Kalau ini kan terlalu rapi. Kalau halus gitu ya. Tapi kalau yang di pahat, ini pahat tangan nih. Mana tuh Pak? Ini pahat tangan. Tetap keluasannya beda. Dibandingin yang cetak. Ini cetak. Ini cetak ya. Tapi ini juga kalau cetak ini dari semen berarti ya? Dari pasir sama resin. Tapi kekuatannya sebetulnya juga Tetap kuat. Kuat juga ya. Dibanding. Cuma bedanya terlalu rapi aja. Oh gitu. Nah, kali ini buat ini ya, apa namanya? Bangunan di atas rumah. Ini bukan kudus ya sebetulnya? Ini aslinya ya Kudus. Kudus kan model-model batu di atas rumah itu kan? Tapi paling kalau mau bikinnya dikasih ke Kasongan suruh nyontek bisa. Tapi ini aslinya Kudus semua. Kudus. Kalau model bangunan ini pasti Kudus. Oh gitu. Nah ini di dalam masih banyak lagi ya? Ya campur aduk gitu lah. Nah ini juga miniatur candi itu juga bikinan saya. Oh ini bikin Bang? Saya waktu itu bikin ada 9 biji ya, tinggal 2 nih. Ini apa nih? Apa namanya? Ini batu palimanan, terus saya kasih semen, baru saya ukir. Oh gitu. Nah ini batu kayak gini loh. Berat-berat ini kan lepasan semua. Jadi Bang Udin sendiri sebetulnya juga kreator ya, menciptakan Iya. karya-karya itu juga kan? Apa? Nah, kalau ini nih ya pasti Ini ya? terowulan. Kita angkat Bang Udin kok berarti? Ini Ramasinta. Ini namanya Ramasinta. Ini di atas. Rapi sekali ya, buatannya tangannya halus sekali ya. Nah, ini terowulan. Kalau tempat lain paling dikasih contoh baru bisa. Jadi nggak bisa keluarin karya yang aneh-aneh kalau tempat lain kayak Kasongan, kayak Pleret itu dia bikinnya lugu-lugu aja. Kalau ini Tapi kalau yang lengkap motifnya ya terowulan. Karena penduduk situ diwarisin dari kerajaan. ahlian ya, Akhirnya turun temurun ya. bikin logam, bikin kayu, bikin terakota, bikin apa aja. Dan sampai sekarang terowulan masih mereka produksi ya sebetulnya. Oh iya masih. Cuma sejak ada bom Bali itu kan yang tadinya saben hari kirim pakai truk ke Bali. Sejak ada bom Bali udah langsung Kurang. KO semua. Tapi tetap masih ada ya. Masih. Terakhir ke terowulan kapan Bang Udin? Udah cukup lama?
Kalau 10 tahun ada ya. Oh, berarti udah lama ke sana ya. Tapi Lama. barang-barang ini yang Oh, masih ada. Masih ada ya sebetulnya. Kalau situ ke sana dikerubutin semua sama pedagang, nawarin ini, nawarin Oh, ini, gitu. nawarin ini. Itu asal ada duitnya, dia ditawar berapapun anu kok. Dan Trawulan itu sebetulnya kerajaan Majapahit dulu ya. Oh iya, Majapahit kan. Cukup terkenal itu. terkenal sekali ya. di Mojokerto. Mojokerto ya. Nah, ini kita turunin dulu Bang Udin soalnya takut jatuh. Kita ke dalam Bang Udin. Kita lihat-lihat yang di dalam. Banyak sekali nih barangnya Bang Udin. Saya bolong. Oh gini. Padahal sepeda mahal. Oh jadi sampai hal-hal seperti ini. Oh Bang iya, Udin? saya semuanya saya jadikan was. Ini padahal sepeda mahal. Iya, iya. Aku beli sekitar 75 juta. Oh. Tapi tak bor-bor. Sampai yang punya frame ini sialan, punya aku tak elus-elus. Di sini Punya di si Udin. sama Bang Udin. Diacak-acak doang. Bang Udin, Kalau- berarti Bang Udin itu sebetulnya tidak hanya menjual barang-barang antik tapi juga berkarya. Oh, berkarya terus. Justru aku yang banyak berkarya. Oh, nah ini tadi cerita lagi nih, Trawulan semua ya. Terulang itu juga. Nah, ini anu nih. Ini sedang. Oh Serang, Serang juga. Bikin. Tapi ada pengaruh dari Majapahit juga Serang? Enggak. ya? Dia modelnya primitif. Oh gitu. Primitif. Jadi ya tahu sendiri kayak gitu kan. Kali ini Ini buatan Bang Udin? Enggak, ini dari Batak. Ini apa nih Pak? Patung Kali-Kali. Oh si Gali-Gali dari Si Gali-Gali. apa namanya Samosir kali ya? Nah, ini kan ada bajunya, ada kepalanya. Tapi saya copot-copotin. Jadi Bang Udin tuh mau koleksi seluruh Indonesia ya kalau tapi Seluruh. tradisional ya? Seluruh. Oh. Tapi yang norak-norak aku enggak. Oh gitu. Maksudnya Nora gimana tuh sebetulnya itu? Ya seperti bikinan pleret Oh. atau kasongan. Oh gitu ya. Itu aku enggak. Oh gitu. Tapi kalau yang Benar-benar tradisional ya? jelas anu kan Papua, Kalimantan, Batak, terus satunya Batak itu apa namanya? Itu pasti patungnya simpel enak-enak. Oh gitu. Dan itu antara yang asli sama enggak saya tahu. Jadi itu sebetulnya selera aja sih sebetulnya. selera Dari Bang Udin. goresan ketahuan. Lah itu pemilihan kayak gitu kalau enggak selera tinggi Iya. kurang bagus. Karena hampir mirip bentuknya tapi tetap dari faktor kayunya, dari apanya itu Pengaruh ya. pengaruh banget. Tapi barang-barang ini sebetulnya masih cukup banyak atau karena juga orang banyak yang koleksi, banyak yang cari, akhirnya yang asli-aslinya udah juga terbatas atau susah dicari gitu ya? Masih ada. Masih ada ya? Tapi ya itu agak ini ya. Agak jarang kali ya? Agak kucing-kucingan juga. Oke, Bang Udin dulu nih katanya koleksi batik ya? Awalnya. Dan kalau batik apa itu? Kalau batik memang saya dari kecil dari sekolah SD itu udah bantu ibu bikin batik. Terus saya orangnya kreatif, Dulu asli tinggal di mana sih? Pekalongan. Oh, Pekalongan, orang batik dong berarti ya? Iya. Terus? Terus dengan adanya saya ahli di batik, ahli di kimia sablon, Bisa bermacam-macam bikin. itu akhirnya kimia itu saya mix, saya jadiin untuk lukisan. Itu lukisan itu ditiru orang nggak bisa. Saya jamin orang niru nggak bisa. Nah ini kebetulan lagi megang apa batik ya. Ya. Kalau batik yang istilahnya yang memang sangat berharga atau bagus tuh kira-kira apa atau apa yang rumit? Oh, yang tulis yang semua. rumit tulis atau yang rumit seperti Yang ini? tulis. Oh. Kalau ini kan print. Oh ini print ya? Seperti tulis tapi ya? Ah, Oh, yang tulis? yang tulis. Ini juga kombinasi. Oh iya. Nah, ini kombinasi print Tapi sama. bagus juga ya print ya? Iya. Lumayan ya. Tapi Kalau dulu- yang tulis di Pekalongan ada namanya Sujun. Oh. Sujun. Iya. Jadi dulu tuh apa namanya batik akhirnya dilihat apa namanya antikan lebih potensial untuk jualan akhirnya Dan kita- dapat duitnya lebih gede. Oh. Lah batik kan orang belanja 500 1 juta udah. Iya. Tapi kalau dalam apa beberapa tahun terakhir ini Bang Udin sebagai pemain antik-antikan kira-kira masih potensial jualan seperti ini barang-barang antik-antik seperti ini? Apa itu Udah, sama udah. terkota? Agak menurun dibandingkan dulu? Agak menurun. Oh gitu ya? Kenapa Agak. orang-orang udah bosan atau gimana? Rumahnya berubah banyak minimalis. Oh gitu. Tanpa sentuhan ukir, tanpa aksesoris yang serem-serem. Jadi minimalis kan simpel kok. Tanpa apa namanya yang bukan yang serem-serem apa istilahnya yang tradisi atau itu udah Ah. hilang ya? Nah, Rumah-rumah zaman dulu. Rumah sedangkan kayu. sekarang minimalis kan supaya ditinggalin duit 1 miliar supaya dapat rumah. Akhirnya kan nggak ngurusin yang yang kecil ya. yang Tapi, antik. tapi kalau 1 2 seperti ini kan keren juga nih Bang Udin. Misalnya Nah, rumah itu kan- minimalis tapi satu barang nih kayak seperti ini. Nah, itu tergantung orangnya. Oh gitu.
Nah ini juga tadi ya Trawulan ya, tapi dari Trawulan. ini bahannya apa nih? Ini perunggu. Perunggu ya. Nah, ini cetakan Trawulan yang sangat luar biasa, ini sangat halus dan sangat rapi ya. Jadi kualitasnya memang kualitas zaman dulu ya Bang Udin ya. Oh iya, kalau Trawulan pokoknya dijamin pasti dijamin, ya. pasti bagus lah. Nggak bakalan norak kalau. Jadi memang, ini dia nih. Ini Trawulan semua berarti ya? Trawulan semua ini. Trawulan semua yang tadi agak menurut Bang Udin Nah, ini serang nih. Nah, ini serang ya? Ini serang. Serang tapi juga termasuk antik atau tua atau Antik juga. atau barang baru nih? Enggak. Lama ya? Lama. Gitu ya. Kalau yang dari perunggu-perunggu ini yang istilahnya yang lama, Bang Udin bisa lihat nggak? Dilihatnya dari mana nih? Maksudnya sebagai seorang yang ahli ya, antik atau enggak dari mana? Atau yang barang baru atau enggak bisa lihat dari apanya? Ini kan sebetulnya seperti Itu lama ya. kalau yang lama ini ya, saya jatuhin aja pecah ambiar. Oh gitu. Nah, karena dia udah nggak ada kandungan penguatnya dari itu ya. Ini biarpun logam, kalau yang tua jatuh ini hancur. Pecah ya. Tapi kalau yang lama dia masih kuat kali, logamnya masih banyak atau gimana tuh mungkin? Pelumasnya mungkin udah kering nggak ada ya. Oh gitu. Jadi udah kering lah. Jadi kalau yang baru gampang pecah ya? Nah, yang baru kuat ya? Kuat. Oh, yang lama malah gampang pecah. Makanya harus hati-hati. Tapi kalau dicoba dulu kan susah. Jadi gimana tuh kalau kita tahu dari mata aja misalnya? Itu harus, kalau dari mata telanjang nggak bisa. Nggak bisa, ya? Pakai kaca pembesar. Nanti di sini keluar semua nih pori-porinya. Jadi antara umur 30 tahun, umur 50 tahun itu kalau pakai kaca pembesar itu ketahuan. Oh gitu. Terus yang tua sampai keluar karbonnya gitu loh. Itu jadi prosesnya ini ya, apa namanya, lab ya, harus dilihat ya. Itu harus itu. Orang arkeolog ya. Oke. Makanya kayak gini langsung dibakar, langsung. Ketahuan ya. Ini kan baru. Di lab ya. Dia begitu dia kan udah ada contoh-contohnya nih. Umur puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun. Itu bisa dilihat dari ininya lab aja beda. ya, perunggunya dari bahannya gitu kan ya. Nah, Bang Udin sebetulnya juga seorang perupa ya, pelukis Pak ya? Ya. Bikin barang-barang macam-macam ya. Ini saya bikin sendiri. Kita kasih lihat nih. Ini kalau iseng lagi malas melukis aja, saya nggak mau diem pokoknya. Oh gitu. Nah ini lama tapi dari lama Ya diambil. lama. Ini kan komponen-komponen sisa ukir-ukiran. Terus saya bikin gini. Oh gitu. Tuh. Jadi juga mencipta ya, tidak hanya dari Iya. yang lama juga. Yang jelas pencipta. Tapi supaya kesannya nggak niru sama orang. Nah, Tapi itu termasuk barang apa namanya? art juga. Art juga ya, seni ya. Iya. Nah kalau yang itu tuh apa namanya? Oh, itu Garuda Bali. Itu barang handicraft itu. oh gitu ya. Itu barang murah meriah. Kerajinan ya. Nah ini lagi ya tadi ya. Ya. Terakota. Tapi ini kayaknya yang tadi serang kan? Sirang ini. Iya. Nah, Yang ini nah ini kasongan nih. Kasongan tuh model-model begitu aja. Tapi kasongan kan sebetulnya juga cukup bagus juga sebetulnya kan mereka. Sebetulnya Satu. terkenal juga kan kasongan kan? Iya, tapi kan terkenal gerabahnya aja. Gerabah. Tapi kalau untuk art seni yang macam-macam dia nggak anu. Dia Yang namanya terakota jangan dicat. keris atau apa tuh? Ini keris. Bahannya? Hanya kuningan. Ini emang ada tatakannya atau sebetulnya enggak? Bisa dicopot. Oh. Jadi belinya satu set gini ya? Sama ininya. Ini emang warnanya begini atau kalau Yang sebetulnya? ini kalau dipakai asam diperaso aja kuning semua. Gitu. Lebih bagus. Ini juga tadi apa namanya? Daerah di sana tadi Mojokerto Enggak, lagi. kalau ini dari Juwana. Juwana. Juwono. Juwana tuh dekat Pati ya? Itu pengrajin ini juga. Dia kan kuningan-kuningan jago kan yang tempat-tempat Kunci-kunci. kapal kan? Dia kunci-kunci gembok. Apa itu Iya. Juwana semua. Ini Dia Juwana. dikasih motif bisa. Ini barang-barang Juwana ya, ahli juga Juwana ya. Jadi Juwana. hampir di seluruh Indonesia Nusantara tuh banyak. ahli-ahli ya. Ahli. Tapi ya kalau logam-logam Trawulan yang paling keren. Juwana belum ada lain, Belum. beda logamnya kali ya. Juwana. Logamnya sih sama. Nggak, maksudnya karyanya beda apa? Karyanya beda. Dia terutama buat aksesoris kunci. Dia kan buat itu baling-baling kapal. Iya. Buat seperti Pokoknya, itu kan. pokoknya nggak mengarah ke patung. Nah ini kita ke dalam lagi nih. Di dalam nih masih banyak terakota nih. Bang Udin bisa diceritain dulu katanya buka di Kemang ya Bang ya? Iya. Di tahun-tahun berapa tuh? Nah ini terakota tuh, pemirsa. Tahun 90-an. Oh, tahun 90-an. Itu ya apa namanya
bagus sekali ya penjualan ya. Oh, bagus. Zaman tahun 90-an ya. Orang masih suka Suka, zamannya dan kalau belanja- antik-antikan ya. Kalau belanja nggak satu, langsung di rate 10 biji berapa? Dan itu banyak kan orang kita, orang Indonesia, Orang bule. orang bule ya. Orang beli. Orang bule mana yang suka-suka barang seperti ini? Jerman, Oh, Prancis? campur, Oh, campur. Tapi paling banyak yang suka orang mana tuh? Kalau Bang Udin punya langganan dulu. Paling suka Prancis. Oh, Prancis suka ya? Jadi ini dibawa ke Prancis barang-barang ini? Iya. Oh, gitu ya. Malah kalau yang bule seneng borong banyak itu, kalau pindah dari Indonesia saya bingung. Oh gitu. Kenapa? Dia kan tugasnya di sini paling 5-10 tahun. Iya, pas mau pindah. Begitu kontraknya habis, saya langganan belanja itu udah nggak ada kan. Baruin orang lagi. Tapi barang itu dibawa semua kan ke Bawa, sana kan? bawa semua. Oke. Di packing sampai komplit kuat. Kalau museum pernah dari luar pernah menghubungi Bang Udin atau apa mungkin dari Austria. Austria ya? Ah. Apa yang mereka ambil, mereka beli? Patung, lukisan, apa aja. Oh gitu. Jadi dia beli kastil, orang Austria itu, terus dibilangin yang sama punya kastil. Oh, gitu. Ini boleh dibeli, tapi nggak boleh dirubah-rubah. Kalau mau bangun sebelahnya. Oh gitu. Kan adalah mebel ya, furniture ya. Ya, benar. Ini ada sejarah, ada ceritanya atau hanya Ya biasa aja sih. biasa ya? Tapi juga tua ya umurnya ya? Wah, kalau yang sejarah bahasanya biok gitu. Oh, biok ya. Gitu. Oh iya, biok. Terus yang lain paling ukir-ukiran ya. Ini apa nih Bang Udin? Itu ukiran aja. Hah? Ukiran aja. Tapi ini kebanyakan berhubungan dengan meja-meja kursi, ada kursi beca, ada dan lain-lain. Ya. Ini semua dijual Bang Udin ya? Wah, semua. Oh gitu. Oke. Pemirsa, ini udah ngobrol-ngobrol sama Bang Udin ya. Makasih banyak Bang Udin udah Sama-sama. di apa namanya di sini tempatnya. Bentar lagi mau pameran tanggal berapa? 25 Di Cikido tuh pameran Juni. pameran yang Juli ya? Juli. Pameran Bulan keberapa? 7. Oh, pameran keberapa? Tunggal yang pertama. Tapi ikut pameran tempat-tempat lain udah sering ya? Bareng-bareng rame-rame misalnya. Nggak pernah. Oh nggak pernah? Jadi baru pertama kali ini pameran? Jadi saya dari dulu itu karya saya selalu laku, selalu. Sebelum dipamerkan, sebelum ngumpul ya? Jadi kayak nangkan di situ, Ah. loh aku belum pernah pameran. Oh. Akhirnya ya udah ini tak niatin. Oh gitu. Baru pertama kali ini. Pameran, saya pikir Bang Makanya Udin- orang-orang kan pada nggak ngerti. Hmm. Padahal saya berkarya dari dulu. Oh gitu, udah cukup lama ya. Biasanya Biasanya diapresiasi langsung dibeli, Ah. jadi nggak ngumpul-ngumpul ya? nggak ngumpul. Oke. Jadi 2-3 ambil semua. Jadi 2-3 ambil. Kayak enakan terima duit di situ, gitu. saya lengah. Ah. Begitu udah tua begini, waduh saya belum pamer. Ya udah ini bakalan nanti terus aku. Oke. Habis dari situ mungkin di Balbut, Balai Budaya ya. nanti nyambung lagi ke Kalnas apa gitu-gitu aja. Nah Bang Udin, ini Bang Udin kan main antik udah puluhan tahun ya. Ya, Kira-kira ada pesan nggak bagi orang yang baru mulai main antikan nih? Kira-kira apa yang dipilih dulu atau ada tips atau lain-lain? Kira-kira apa buat pemirsa kita? pertama kayu ya, terus corak. Kalau coraknya nggak luas, jangan dibasahin beli dulu. Terus kadang-kadang kan banyak yang asal-asalan, yang penting ukir. Itu kalau dipasang nggak bagus kan, Jadi tapi tetap kata hati juga ya, selera. Iya, itu tetap di sini kecuali yang orang seleranya nggak tinggi mungkin main beli tok ya. Begitu dipasang nggak dilihat nggak enak gitu loh. Main antik itu investasi atau sebetulnya apa namanya kita senang aja? Maksudnya kita berpikir nanti suatu saat 10 tahun lagi harganya tambah mahal atau apa, begitu nggak sebetulnya? Ya bisa. Bisa juga investasi ya. Jadi- Senang, dasarnya senang. Hmm. Jadi kalau investasi ngumpulinnya barang so asal-asalan. Oh gitu, yang penting kita nggak kayak ngawur ya, kayak nafsu ya jadinya ya? Iya. Oh gitu. Nah, Jadi itu orang antik itu kalau bisa agak ini ya, agak kontrol. oh gitu. Kalau udah masuk di lingkaran antik, punya duit berapa aja habis. Oh, gitu. Misalkan saya punya 5 miliar. Ada orang boleh nawarin karena dia mau pulang ke negaranya, mintanya Semua. 20 miliar nih. Ditawar 5 miliar dikasih. Akhirnya kita nggak punya duit kan. Jadi orang antik tuh duitnya banyak tapi di barang. Oh gitu. Tapi yang sebenarnya kasarnya ngomong 100.000 aja nggak punya loh. Tapi kalau di barang miliaran. Ya. Tapi barang ini sebetulnya barang yang cepat dijual atau enggak juga kalau kondisi sekarang? Maksudnya Bang Udin perlu duit, telepon kasih laku gitu? Enggak juga? Atau? Ya itu bisa juga ya. Tapi sih saya ngalir aja. Oh gitu. Waktunya ada yang
dapat baru langsung laku ada, yang lama bertahun-tahun nggak laku ya. Nah, dari semua barang tadi yang terakota dan lain-lain ya, ada yang Bang Udin sayangin dan nggak pengen jual juga, ada juga ya? Maksudnya Ada. ada koleksi sendiri ya, saya seneng nih. Ada, tapi kalau harganya menggiurkan ya apa boleh buat. Yang penting kita jual juga. Kita ya. kan Putar aja ya. sifat dagang. Oh gitu. Jadi saya biar Jadi nggak ada, jadi namanya bukan kolektor yang memang murni, yang Oh, memang enggak. bukan kolektor ya, Enggak. kita pedagang aja ya. Pedagang. Ada harga bagus kita jual kan. kalau yang udah kolektor itu kan duitnya udah Banyak ya, udah Ah. banyak sekali. itu pun nanti